Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, di video sebelumnya kita pernah membahas Tamim Ad-Dari dan rombongannya yang pernah bertemu dengan Dajjal di sebuah pulau, di mana Dajjal saat itu sedang dikurung, dirantai sampai saat ini, hingga nanti dia akan keluar di akhir zaman yang bertanda kiamat besar akan terjadi. Sumber kabar ini pun sangat akurat, di mana kabar ini disampaikan langsung oleh Rasulullah SAW. Lalu di manakah pulau itu berada? Di video kali ini kita akan membahas berbagai tafsiran dan dugaan dari para ahli mengenai di manakah pulau dikurungnya Dajjal. Namun sebelum melanjutkan videonya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan informasi Islam menarik lainnya. Ibnu Hibban, seorang ahli hadis, menafsirkan jika pulau tempat tinggal Dajjal adalah Bahrain. Pendapat beliau ini didasarkan pemahaman beliau jika Bahrain letaknya di sebelah timur Madinah. Dajjal diperkirakan akan muncul dari salah satu pulau yang ada di wilayah Bahrain setelah ikatannya di pulau asing itu terlepas. Banyak juga ulama yang berpendapat bahwa arah timur yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW adalah Teluk Persia. Hal ini merujuk pada hadis Rasulullah SAW. Dajjal akan diikuti 70.000 Yahudi dari Isfahan mengenakan selendang Persia. Hadis riwayat Muslim. Dan laut terdekat dari Isfahan atau Khurasan itu adalah Teluk Persia. Di era modern muncul analisa yang menarik tentang kemunculan Dajjal. Seorang penulis asal Mesir, Muhammad Isa Daud, menyatakan jika Dajjal akan muncul dari segitiga Bermuda. Pendapat ini didasarkan pada dugaan di segitiga Bermuda lah kerajaan jin berpusat, dan dari situlah Dajjal akan muncul. Segitiga Bermuda menjadi kawasan maritim yang paling misterius di dunia. Banyak pelaut dan pilot menghindari kawasan ini ketika berlayar atau terbang. Seringkali bangkai pesawat atau kapal seolah lenyap di telan gelombang. Hasil investigasi berulang kali menemukan fenomena aneh di balik kejadian kecelakaan di segitiga Bermuda. Salah satu kejadian yang paling terkenal adalah menghilangnya pesawat bomber torpedo yang dikenal sebagai Flight 19. Flight 19 yang terdiri dari 5 pesawat Grumman TBF Avenger yang menghilang di area segitiga Bermuda pada tanggal 5 Desember 1945 setelah kehilangan kontak dengan navigasi overwater Angkatan Laut Amerika Serikat dari Naval Air Station Fort Lauderdale, Florida. Semua 14 penerbang hilang, juga 13 anggota awak dari kapal terbang penyelamat Martin PBM Mariner yang diluncurkan dari Naval Air Station Banana River untuk mencari pesawat Flight 19. Peneliti Angkatan Laut Amerika tidak bisa menemukan penyebab pasti dari hilangnya penerbangan 19. Penelitian ilmiah terus dilakukan untuk menguat rahasia segitiga Bermuda. Teori terbaru menyatakan di dasar laut segitiga Bermuda terdapat sumber gas alam yang bernama metan hidrat. Gas ini diyakini ada di dalam gunung di dasar segitiga Bermuda. Letusan gunung di dasar laut seringkali terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa diprediksi, sehingga gas metan hidrat keluar secara acak yang menyebabkan perubahan sifat air laut. Hal ini menyebabkan perubahan keseimbangan kapal sampai akhirnya karam. Namun pembuktian ini baru sebatas teori. Kebenarannya baru bisa dibuktikan di dalam laboratorium. Pendapat ilmiah paling populer yang menjadi penyebab hilangnya kapal dan pesawat terbang adalah perubahan arah kompas. Penelitian membuktikan akurasi arah pada kompas sangat rendah di beberapa tempat karena adanya perubahan sifat magnet bumi di kutub utara dan selatan. Hal inilah yang diyakini banyak orang terjadi di wilayah segitiga Bermuda. Rendahnya akurasi kompas menyebabkan nahkoda dan pilot kehilangan arah hingga tersesat dan hilang. Namun lagi-lagi pendapat ini masih sebatas teori. Setelah dilakukan penelitian mendalam, tidak ada perubahan sifat magnet alam di segitiga Bermuda. Beberapa kali uji coba menunjukkan kompas bekerja dengan normal.
Seiring dengan perkembangan teknologi satelit, berkembanglah teori cuaca menjadi faktor penyebab hilangnya kapal dan pesawat di segitiga Bermuda. Di tahun 2015 yang lalu, kapal El Faro dinyatakan tenggelam di segitiga Bermuda. Menurut Badan Keamanan Laut Amerika, hantaman badai Joaquin menyebabkan karamnya kapal tersebut. Segitiga Bermuda jika dipantau dengan satelit memiliki bentuk dasar laut yang unik. Disinilah pusat pertemuan arus sehingga sering terjadi badai disertai angin puting beliung. Hal ini sering terjadi secara tiba-tiba dan tidak terprediksi oleh sistem radar. Akhirnya banyak kapal dan pesawat yang terjebak di tengah badai, hingga akhirnya tenggelam ke dasar lautan. Muhammad Isa Daud mengaitkan peristiwa hilangnya kapal, pesawat, dan badai dahsyat dengan keberadaan Dajjal di sebuah pulau di antara lautan segitiga Bermuda. Terlebih hingga saat ini ilmu pengetahuan belum mampu menguak dengan jelas misteri yang terjadi di segitiga Bermuda. Selain Laut Bahrain dan segitiga Bermuda, ada satu tempat yang disebut-sebut sebagai tempat dikurungnya Dajjal, yaitu Pulau Socotra. Dengan keunikan flora fauna hingga lokasinya yang terpencil, Pulau Socotra banyak disebut-sebut dengan sebutan aneh. Pulau asing, pulau alien, bahkan ada yang menyebutnya dengan Pulau Dajjal. Terletak di bagian tenggara negeri Yaman, sekitar 80 km dari tanduk Afrika dan sekitar 350 km di luar semenanjung Arabia. Pulau Socotra dianggap sebagai dunia asing bahkan bagi penduduk Yaman sendiri. Salah satu buktinya adalah keunikan bahasa penghuni Socotra. Meski berada di kawasan Timur Tengah, bahasa utama di Socotra bukanlah Arab. Bahasa Socotrilah yang digunakan oleh 40.000 jiwa penduduk pulau ini. Pulau yang disebut-sebut sebagai pulau alien ini memiliki binatang-binatang khas dan fauna endemik. 90% jenis reptil yang ada di Socotra tidak ditemukan di daerah lainnya. Selain itu, dari 192 spesies burung, 44 jenis burung diantaranya bertelur di Pulau Socotra. Penelitian menyimpulkan karakteristik dari keanekaragaman hayati di Laut Socotra merupakan gabungan dari berbagai wilayah, seperti Samudra Hindia, Laut Merah, Laut Arab, juga Afrika. 95% jenis siput di pulau ini tidak ditemukan di tempat lain, termasuk sekitar 250 jenis terumbu karang, 700 jenis ikan, serta 300 jenis kepiting, udang, dan lobster. Karena keunikan dan keanehan-keanehannya, pulau ini dikaitkan dengan pulau tempat dikurungnya Dajjal. Socotra memiliki banyak persamaan dengan kisah Tamim Ad-Dari, dan penduduk setempat tahu benar bahwa pulau tempat tinggal mereka dikaitkan dengan tempat tinggal Dajjal. Sahabat soleh beriman yang dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak dapat memastikan apakah benar di Laut Bahrain, segitiga Bermuda, atau di Pulau Socotra merupakan tempat tinggal Dajjal. Tapi kehadiran Dajjal di masa akhir zaman pastilah benar. Semoga kita semua mampu terhindar dari fitnah Dajjal. Wallahu a'lam bishawab.